dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selamat datang untuk Allah kami pribadi. Terima kasih Tuhan. Dengan sangat baik kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.
pada siang hari ini Tuhan, di mana pujian kami berkata Engkau adalah tetap Allah kami Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau bersorak bagimu ya Tuhan, dan dalam sukacita yang daripada Allah menjadi milik kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, urapi kami Roh Kudus, penuhi tempat ini Tuhan dengan kemuliaan-Mu Tuhan, dan juga di hidup kami Tuhan Engkau penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Dengan berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Semuanya siap kuat berdiri, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama lebih semangat lagi memuji Tuhan. Katakan dasar dari yang kuharapkan. Haleluya.
Kalau saat kita sudah mencuci Tuhan, itu buktinya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kita percaya lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, kita lebih lagi dikuatkan oleh firman-Nya. Dan dengan pujian kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
sampai kami masih berdiri di ruangan ibadah ini pada siang hari ini Tuhan. Kami berdiri di atas anugerah Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kami. Kami tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kami berdiri di atas kuasa Tuhan. Kami berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kekuatan kami tidak seberapa Tuhan. Tapi pada siang hari ini, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk berdiri di atas perkenanan Tuhan. Gereja ini berdiri di atas perkenanan Tuhan. Kami ada dalam anugerah-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sedikit pun lepas dari pandangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada siang hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya seluruh sudut demi sudut ruangan ini dipenuhi oleh atmosfer kemuliaan Allah. Kami percaya Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang mustahil untuk Engkau membuat kami berjumpa dengan-Mu pada siang hari ini. Kami memohon anugerah-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, ampuni dari segala keberdosaan dan keterbatasan kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bukakan, berkati kami dengan hikmat Tuhan, sehingga pikiran kami terbuka dengan luar biasa. Untuk kami juga memiliki hati yang lemah lembut. Untuk kami mau dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, hamba-Mu yang terbatas ini, memohon kuasa-Mu yang tidak terbatas. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan hanyalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan dengan pengucapan syukur, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Kita kembali beribadah di tempat ini, masih dalam minggu-minggu perayaan ulang tahun GB Growth Grand tadi, usia ke-5 tahun. 5 tahun Tuhan berkarya luar biasa, yang sama-sama diberkati selama 5 tahun gereja ini berdiri sama-sama karena luar biasa. Nah, yang beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, puji nama Tuhan, kita beribadah kembali pada siang hari ini. Dari mimbar sini saya juga menyampaikan salam hormat dan kebanggaan untuk Bapak Ibu di usia emas ya, yang hadir pada siang hari ini di ruangan ini. Salam hormat dan kebanggaan dari saya ya. Firman Tuhan pada siang hari ini yang mau saya sampaikan, kita akan belajar dari Alkitab firman Tuhan tentang pelayanan Paulus di jemaat Filipi. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana kehidupan jemaat Filipi pada waktu itu akan memberkati saudara dan saya saat ini, untuk kehidupan kita di saat ini. Kita buka Alkitab firman Tuhan di Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Saya akan bawakan firman Tuhan pada siang hari ini dengan tema berbuah dengan mengasihi, memberi menuai berkat ilahi. Berbuah dengan mengasihi, memberi menuai berkat ilahi. Kita akan baca silih berganti, saya ayat 10 sampai 11, 2 ayat. Demikian silih berganti ayat 19 dan 20 kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keahlian maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal
Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Pada nasib salah satu kamu telah 2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi aku telah bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin besar untukmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kita baca bersama-sama ayat 19-20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema yang tadi saya sampaikan, berbuah dengan mengasihi, memberi menuai berkat ilahi. Kalau kita bisa, mohon maaf saya izin. Oke, kalau kita lihat dari topik ini Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya mewakili dari apa yang mau saya sampaikan. Bagaimana kita bisa berbuah, yaitu dengan mengasihi. Bagaimana cara kita bisa mengasihi, yaitu dengan memberi. Lalu apa manfaat dari memberi, yaitu kita bisa menuai berkat ilahi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, siang hari ini beragam dari anak-anak remaja, anak-anak pra-remaja sampai kepada usia emas ada di ruangan ini. Saya berusaha untuk memberikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Amin. Amin ya. Oke, firman Tuhan pada siang hari ini seperti ini yang mau saya sampaikan. Nah, kalau kita lihat di jemaat Filipi ini Bapak Ibu Saudara, yang perikop yang sudah kita baca dengan judul terima kasih atas pemberian jemaat. Artinya Bapak Ibu Saudara, perikop ini mau menyatakan kepada kita bahwa Paulus ingin mengucapkan terima kasih kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Kenapa kok Paulus mau mengucapkan terima kasih? Karena jemaat Filipi telah memberikan persembahan kasih kepada Paulus pada waktu itu. Nah, di balik ucapan syukur, di balik rasa terima kasih Paulus kepada jemaat di Filipi, nah, Paulus memberikan ucapan terima kasih ini. Ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi berdasarkan ucapan terima kasihnya Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus begitu bersyukur dengan pemberian mereka, ya. Padahal nih Bapak Ibu Saudara, jemaat Filipi bukan jemaat-jemaat yang kelihatannya banyak orang-orang yang berpunya, banyak dengan ekonomi-ekonomi yang melimpah. Tidak seperti itu. Pada waktu itu jemaat-jemaat di Filipi adalah jemaat yang biasa-biasa saja. Tetapi jemaat Filipi memiliki sesuatu penilaian yang luar biasa di mata Paulus. Kenapa? Jemaat-jemaat di Filipi memiliki pertumbuhan iman yang luar biasa. Bahkan di tengah kesukaran sekalipun, bahkan ketika mereka menderita karena iman, bahkan ketika mereka disiksa karena iman, mereka tetap menunjukkan bahwa mereka tetap berpaut kepada Kristus. Mereka tetap menunjukkan bahwa mereka tetap bertumbuh di dalam imannya. Bahkan di tengah kesulitan sekalipun, dianiaya dan disiksa sekalipun, mereka bertumbuh imannya. Maka dari itu, Paulus di balik ucapan syukurnya, di balik ucapan terima kasihnya, ketika dia berterima kasih kepada jemaat Filipi, itu
artinya ucapan terima kasih itu layak bagi jemaat di Filipi karena mereka bertumbuh di dalam iman mereka. Mereka menunjukkan bahwa ketika mereka tidak bersama dengan Paulus, ketika mereka sedang ada hambatan, mereka begitu memberikan hati. Mereka menunjukkan perilaku-perilaku sebagai orang Kristen yang memang benar-benar ditunjukkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu luar biasa. Mereka bukan orang-orang yang dengan status sosial yang tinggi, tidak Bapak Ibu Saudara. Ekonomi mereka biasa-biasa saja. Tetapi itu dia, pertumbuhan iman mereka membuat Paulus mengucap syukur. Dan ketika Paulus mengucapkan terima kasih, kita akan belajar dari ucapan terima kasih Paulus. Ternyata kita bisa belajar dari gaya hidup mereka, jemaat Filipi. Ada dua standar kehidupan jemaat Filipi yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan pada siang hari ini. Ada dua standar kehidupan mereka dan satu berkat ilahi. Nah, berbuah dengan mengasihi, memberi, menuai berkat ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perenungan buat kita pada siang hari ini, bagaimana mereka bisa bertumbuh. Dan ketika mereka bertumbuh, mereka berbuah. Karena mereka memberi, gitu ya. Kenapa mereka memberi? Kenapa mereka bisa memberi kepada Paulus di tengah-tengah kesulitan mereka, kesusahan mereka? Kenapa mereka bisa menunjukkan buah seperti itu bagi Kristus, bagi pertumbuhan iman mereka? Mereka bertumbuh, mereka berbuah, mereka konsisten. Mereka tidak hanya bertumbuh saja, tetapi mereka menunjukkan ada buahnya. Nah, bagaimana mereka bisa bertumbuh? Bagaimana pertumbuhan iman mereka bisa membuat mereka berbuah bagi Kristus? Nah, ternyata ada dua standar kehidupannya. Nah, kita akan pelajari yang pertama, Filipi 4 ayat 10. Ya. Aku sangat bersukacita. Aku Paulus di sini bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Ya, di sini dikatakan, wah, kok nggak tembus? Ya, Bapak Ibu Saudara, aku bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Dasar dari kasih, dasar dari memberi adalah kasih. Bapak Ibu Saudara bisa memberi tanpa mengasihi. Yes, kita bisa memberi apapun tanpa kita mengasihi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Kalau kita sudah benar-benar kita mengasihi, kita pasti mau memberi. Nah, pada waktu itu jemaat Filipi, nah kita belajar dari sini bahwa Rasul Paulus bersyukur karena jemaat Filipi punya standar kehidupan mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, begitulah jemaat di Filipi. Mereka punya standar kehidupan. Yang pertama, mereka mengasihi Tuhan. Ya, mereka mengasihi Tuhan. Walaupun mereka pada saat itu terhambat bertemu dengan Paulus, tetapi tidak ada hambatan bagi mereka untuk memberi yang terbaik buat Paulus. Ya, mereka tahu iman mereka. Mereka tahu bahwa Paulus telah dipanggil oleh Tuhan untuk melanjutkan misi-misi pekerjaan Kristus. Nah, mereka terbeban hati mereka. Mereka mau memberi pertolongan buat Paulus melalui persembahan kasih mereka. Ya, sekalipun mereka ada hambatan gitu ya. Tidak ada selalu kesempatan untuk berjumpa muka dengan muka sama Paulus. Tetapi melalui Epafroditus mereka menyampaikan persembahan itu atas dasar kasih kepada Tuhan. Maka itu dikatakan di situ sebenarnya Paulus senangnya di sini dikatakan ayat 10 bahwa di sini dikatakan ada bersukacita ya. Nah, di sini bersukacita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Paulus bersukacita di sini, jangan sampai kita salah arti.
Bukan artinya, wah Paulus senang terima uang, Paulus senang mau terima persembahan. Oh kamu tahu sih jemaat bahwa aku ini butuh uang. Oh tidak seperti itu. Paulus tuh bisa bekerja loh sebagai hamba Tuhan untuk dia memenuhi para pelayan Tuhan pada waktu itu. Ya, Paulus itu nggak seperti itu. Maksudnya bersukacita di sini adalah karena mereka melihat pemberian jemaat Filipi atas dasar pertumbuhan iman mereka yang membuat mereka mengasihi Tuhan, dan Paulus benar-benar melihat ada buah kasih di dalam hidup mereka, hidup jemaat-jemaat Filipi yang digembalakan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika Paulus mengatakan aku sangat bersukacita, artinya Paulus bersukacita, bersyukur karena pertumbuhan iman mereka, karena mereka mengasihi Tuhan dan tulus memberikan pemberian kepada Paulus. Waktu di Korintus, Paulus sempat menolak karena ada isu bahwa Paulus menerima uang karena dia memang butuh gitu ya, karena begini, dan Paulus tidak mau seperti itu dan dia menolak. Padahal jemaat-jemaat Korintus itu luar biasa, tetapi jemaat-jemaat Filipi yang nggak ada apa-apanya Paulus menerimanya. Artinya, Bapak Ibu Saudara, pemberian uang atau apapun persembahan kasih apa yang kita berikan itu bukan sebagai tolok ukur, bukan sebagai standar yang utama, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini Paulus benar-benar melihat ada persembahan yang tulus, ada persembahan yang benar-benar atas dasar mengasihi Tuhan, bukan karena tuh makan tuh ya, karena kamu kan nggak bekerja, nggak seperti itu jemaat Filipi, Bapak Ibu Saudara. Nah, Paulus mengatakan dengan jujur di sini di ayat 11-12, dia katakan kepada jemaat di Filipi melalui suratnya, "Ku katakan ini bukan karena aku kekurangan loh jemaat di Filipi, enggak. Aku enggak kekurangan." Sebab bukan berarti Paulus sombong gitu ya. Kamu nggak punya rumah, nggak punya apa, kerjaannya cuma melayani Tuhan, tetapi dikasih persembahan malah bilangnya bukan karena kekurangan. Nggak begitu, Bapak Ibu Saudara ya. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, dan ini kuncinya. Paulus tahu banget arti kecukupan dalam hidupnya. Sebab waktu di Korintus dia mendapatkan ada firman Tuhan, perkataan Tuhan datang kepada dia bahwa cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Itu Tuhan berkata seperti itu. Jadi Paulus sangat-sangat mengerti arti kecukupan. Paulus sangat mengerti arti tentang kecukupan itu. Itu luar biasa banget. Ya, jadi Paulus benar-benar boleh ditampilkan ayat yang tadi. Nah, Paulus benar-benar tahu tentang arti kecukupan dalam segala keadaan. Ya, kenapa di sini dikatakan lagi sama Paulus di ayat ke-12, aku tahu loh apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Maksudnya Paulus di sini adalah begini, Bapak Ibu Saudara, nggak masalah loh kalau Tuhan membawa aku dalam posisi di mana aku kekurangan, di mana aku miskin. Enggak masalah loh ketika Tuhan membawa aku dalam proses perjalanan misi melayani Tuhan, ketika aku diberi kesempatan untuk berlimpah dalam keuanganku, dalam kebutuhanku. Aku tahu seperti itu. Pada saat aku kurang, pada saat aku melimpah, aku tahu itu. Enggak masalah mau Tuhan mau bawa dia dalam kesusahan, Tuhan mau membawa Paulus di dalam kelimpahan, enggak masalah buat dia. Dalam segala hal dan segala perkara enggak ada yang merupakan rahasia. Semua orang-orang yang dilayani tahu seperti itu. Ketika dia kenyang, ketika dia kelaparan, ketika kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ke atas gitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Di situ ada kapal yang mau dituju ke Roma ya pada waktu itu. Itu mengalami badai, mereka kelaparan. Paulus pun sampai akhir itu benar-benar melayani orang-orang di situ, padahal itu nggak percaya sama Paulus. Ya, Paulus tetap mengasihi seperti itu. Di tengah-tengah kondisi seperti itu nggak masalah loh, nggak masalah. Kenapa? Karena ayat 4 Filipi 4 di situ dikatakan di ayat ke-13,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya, mau dalam susah, mau di dalam senang, mau di dalam kelimpahan, mau di dalam kekurangan, mau di dalam kesedihan, mau di dalam kebahagiaan, Paulus mengingat bahwa kekuatan Tuhan cukup buat dia. Kekuatan Tuhan cukup. Jadi Paulus benar-benar, aku terima loh jemaat Filipi persembahanmu kepadaku, bukan karena aku kekurangan, tetapi aku memberitahukan kepada kamu bahwa ini loh hidupku bersama dengan Tuhan. Aku mengucap syukur untuk pemberianmu. Tuhan sudah mencukupkan saya, puji Tuhan. Mau dalam susah, mau senang, ada kekuatan Tuhan. Nah, jemaat-jemaat di situ ketika mendapat ucapan terima kasih, saya percaya 100% mereka tetap dikuatkan di dalam iman mereka. Ya, even itu pemberiannya cuma biasa-biasa saja. Mereka dalam kesusahan, Bapak Ibu Saudara, kalau di 2 Korintus pasal 8 itu dikatakan di situ bahwa jemaat-jemaat Makedonia itu jemaat yang bukan jemaat-jemaat yang kaya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Paulus mengatakan melalui pertumbuhan mereka, pertumbuhan iman mereka, wah, pemberian itu benar-benar adalah pemberian yang terbaik. Wah, itu luar biasa banget. Ya, pemberian itu lebih daripada yang baik. Paulus menunjukkan ada buah seperti itu, sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang menghasilkan jemaat-jemaat yang berbuah juga bagi Kristus. Dan saya percaya jemaat GGD di sini kita semua bertumbuh bagi Kristus dan berbuah bagi Kristus. Amin. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, standar kehidupan yang kedua bagi jemaat di Filipi adalah melalui ucapan syukur ini, melalui rasa terima kasih Paulus bersyukur karena jemaat Filipi memenuhi keperluan hamba Tuhan. Ya, bukan berarti ini saya lagi berbicara tentang konteks pada waktu itu. Bukan berarti saya yang berdiri di sini saya mau bilang kepada Bapak Ibu bahwa ayo kita semua memenuhi keperluan hamba Tuhan. Tidak juga seperti itu. Ya, lebih dari hamba Tuhan siapapun bisa, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, bisa kita berikan. Tetapi kita akan belajar dulu dari jemaat di Filipi. Ya, itu standar kehidupan mereka yang kedua. Mereka berbuah, mereka mengasihi Tuhan, dan mereka wujudkan bukti dari mengasihi Tuhan, yaitu mereka mau mengasihi pemimpin mereka. Mereka mau bersatu dengan pemimpin mereka. Mereka mau ambil bagian di dalam kesusahannya Paulus. Mereka mau memberi yang terbaik untuk Paulus untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Itu tujuannya. Ya, jemaat Filipi mewujudkan kasih mereka dengan memberi yang terbaik kepada Paulus dengan tujuan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Ya, kalau di ayat 14 dikatakan di situ bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah, kata mengambil bagian ya dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dengan persekutuan. Artinya jemaat Filipi bersatu dengan pemimpin dan membuat mereka berbuah. Dan ini adalah gambaran dari hubungan kita dengan Kristus. Kita nggak bisa bertumbuh, kita nggak mungkin bisa bertumbuh dan berbuah kalau kita nggak bersatu dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Kita bersatu dengan Kristus. Kita perlu bersatu dengan Kristus. Kita perlu bersatu juga dengan pemimpin rohani kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak mungkin gitu ya, seperti anggur dengan pokok anggur gitu ya, pokok anggur gitu ya. Nah, itu menjadi khotbah saya di awal tahun ini. Pokok anggur yang benar. Itu akan benar-benar kita akan bersatu ya gitu ya. Ranting sama pokok itu harus bersatu. Kita harus bersatu dengan Kristus, sama seperti jemaat Filipi itu bisa bersatu dengan Tuhan, bersama dengan Kristus dan bersama dengan Paulus. Nah, di dalam hal ini juga Bapak Ibu Saudara, ketika mereka memenuhi keperluan Paulus bukan menerima seperti kayak dia punya hak sebagai hamba Tuhan. Paulus menerima pemberian itu bukan karena dia aku punya hak, aku harus digaji sebagai hamba Tuhan. Oh, tidak seperti itu. Malah Paulus katakan bahwa dia lebih mementingkan pertumbuhan iman jemaat pada waktu itu, jemaat-jemaat Filipi, dan hasilnya yang terbaik buat jemaat-jemaat Filipi. Dikatakan di situ di ayat 17.
Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Wah, itu luar biasa di ayat 17 ya Bapak Ibu Saudara. Yang kuutamakan, yang Paulus utamakan bukan pemberian itu, tetapi manfaatnya apa buat jemaat Filipi pada waktu itu. Wah, itu luar biasa ya. Dan Paulus menerima pemberian itu sebagai bentuk jemaat Filipi memberikan persembahan yang harum buat Tuhan. Di ayat ke-18 dikatakan seperti ini, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum. Nah, ini diperhatikan di sini, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi ketika mereka jemaat di Filipi memberi persembahan kepada Paulus, Paulus menerima persembahan itu sebagai persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Wow, luar biasa. Paulus mengosongkan hak-haknya sebagai seorang hamba Tuhan. Hanya Tuhan yang diberi, hanya Tuhan dalam hidupnya. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi jemaat dibawa kepada Tuhan, persembahan itu adalah sebagai persembahan bukan karena aku sebagai seorang hamba Tuhan yang perlu. Yes, aku sebagai seorang Paulus. Nah, pada waktu itu Paulus mungkin seperti itu. Aku tahu aku perlu. Tetapi lebih daripada itu, yang perlu adalah jemaatku, jemaatnya Tuhan, jemaat Filipi memberi persembahan yang seperti itu, yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pemberian mereka di tengah masa sukar. Kalau kita ingat khotbah Bapak Gembala di minggu lalu, ya, bagaimana kita bisa bertumbuh dan berbuah di masa sukar. Ada 4 poin. Ada iman, ada doa, ada pantang menyerah, dan yang keempat adalah memberi pertolongan. Jemaat di Filipi, dia memberi pertolongan di tengah yang masa sukar bagi Paulus, dan hasilnya mereka memberi persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Artinya, lalu apa ya kalau seperti itu? Apa yang akan mereka terima? Apa yang akan mereka terima? Poin yang ketiga, yang terakhir, 2 standar kehidupan menghasilkan 1 tuaian berkat ilahi. Di ayat 19 kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Standar kehidupan jemaat Filipi yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah mereka punya gaya hidup memberi. Ya, pada waktu itu mereka memberi, mencukupi keperluan hamba Tuhan, yaitu Paulus, Bapak Ibu Saudara. 2 standar itu menghasilkan tuaian berkat ilahi. Maka dari itu tadi judulnya adalah berbuah dengan mengasihi, memberi menuai berkat ilahi. Memberi menuai berkat ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat 19 ini, Tuhan itu setia. Tuhan setia. Tuhan sudah memenuhi keperluan Rasul Paulus, dan Tuhan juga akan memenuhi keperluan jemaat Filipi. Tuhan memenuhi keperluan orang-orang yang mencukupi keperluan hamba Tuhan pada waktu itu, ya Bapak Ibu Saudara. Bukan artinya saat ini, oh saya harus ke hamba Tuhan begini, kalau saya nggak kasih hamba Tuhan, hidup saya nggak dicukupi. Nggak gitu juga maksudnya ya Bapak Ibu Saudara. Ya, ini lagi konteks pada waktu itu. Bahkan ketika kita memberi yang terbaik kepada siapapun, tuaian terbaik akan terjadi di dalam setiap keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu setia. Pada saat kita menabur yang terbaik, kita akan menuai yang terbaik. Ya, jemaat Filipi pantas dan layak untuk menerima ini, janji berkat ilahi ini. Pantas untuk mereka berkata, Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Aku sebagai seorang jemaat di Filipi akan menerima segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Mereka bisa berhak seperti itu. Kenapa? Karena mereka punya standar hidup seperti itu.
saya berdoa menjadi berubah ketika saya memahami ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi ayat 19, ini menjadi doa saya setiap pagi. Dan ketika saya mau belajar tentang ayat ini lebih lagi, saya bilang, Tuhan, Denny menjadi malu dengan jemaat di Filipi. Apakah Denny sudah mengasihi Tuhan lebih lagi? Apakah Denny sudah memberi yang terbaik kepada siapapun? Itu yang menjadi doa saya. Jadinya selama bulan ini, memasuki bulan ini, Bapak Ibu Saudara, saya bilang, saya sebutkan ayat ini dan saya juga tambahkan lagi doa saya. Tuhan, mampukan Denny, Papa, dan adik kami sekeluarga untuk mampu memberi sebagaimana kekuatan yang ada pada kami, sebagaimana yang Tuhan mau kami berikan kepada siapapun. Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Kami sekeluarga saling mengingatkan. Kadang-kadang di perjalanan saya suka minta berhenti sebentar, minggir, mobilnya kita minggir, berhenti, kita cari buru-buru depan. Kenapa? Saya mau turun, itu ada pengemis, kita turun sama-sama, kita beri yang terbaik, Saya ingatkan lagi, kadang-kadang bapak saya pun juga seperti itu. Ketika misalnya anak-anaknya lagi nggak ngeh gitu ya di perjalanan, langsung dia buru-buru keluarin berapa yang ada, nih kasih ke pengemis. Ya, bapak saya kadang punya hati kalau kita lewatin itu loh, apa namanya, Victoria Pak, itu ya, kalau dari arah kali itu kita mau belok ke kanan ke arah McD lagi, itu ada satu orang bapak-bapak belum tua banget, itu sangat excited banget untuk menjadi tukang yang suka bantuin belok-belok gitu ya. Itu excited banget. Bapak saya punya hati untuk orang itu. Kasih. Kadang saya suka merasa bersalah kalau lewat situ. Aduh, lupa ya mencontoh kalau bapak saya selalu memberi yang seperti itu. Ya, kemanapun gitu ya. Saya kemarin membantu keluarga saya pun, ada uang seberapa, masa kita berikan kepada siapa yang orang ketemu. Saya pernah, Bapak Ibu Saudara, dengan iman saya nggak tahu, saya punya sedikit kue di rumah, saya kok ada tergerak, saya bawa deh. Saya mau pergi ke Taman Cibodas, selalu pada waktu ke Taman Cibodas Tuhan uji. Ya, saya bawa kue, saya nggak tahu siapa yang mau itu, saya mau kasih ke siapa, saya juga nggak tahu. Tuhan, kalau Tuhan berkehendak ini diberikan kepada siapapun, Tuhan tunjukkan memang orang itu yang memerlukan. Ketika saya lewat, kebetulan ada pengemis, Bapak Ibu, saya berikan langsung, saya turun di pinggir jalan, saya parkir motor, saya berikan itu kue. Dan gak berapa lama Tuhan kirimkan berkat-berkat yang lebih baik lagi buat hidup saya. Seorang ibu ditinggalkan suaminya, Bapak Ibu Saudara, sejak pertama kali dia menikah, suami hidup dalam perselingkuhan, narkoba, klub dunia malam. Ketika suaminya seperti itu, dia tetap memberi yang terbaik untuk Tuhan, tetap memberi yang terbaik untuk anak-anaknya, sekalipun anak-anaknya sudah membenci bapaknya seperti itu. Tetapi pada waktu di mana mereka sampai di titik nol, sampai di titik dasar bahwa aku nggak sanggup lagi, bagaimana saya bisa mengampuni, bagaimana saya butuh uang, bagaimana saya bisa memberikan persembahan kepada gereja, hidup saya saja susah. Seperti itu. Pada waktu itu mereka hidup hanya bertiga, ibu, satu anak laki-laki, anak tiga, dua anak laki-laki dan anak pertama perempuan. Hidup mereka kacau banget. Si istri mempertahankan pernikahan mereka. Lalu bagaimana saya bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan? Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dan mengampuni 70 kali 7 kali? Dengan kondisi seperti itu, aku butuh uang juga untuk hidup. Sampai mamanya, menikah lagi. Oh tidak, saya nggak mau menikah lagi, saya mau tetap bertahan dengan pernikahan saya. Hidupnya mengalami tuaian ilahi ketika dia tetap terus mengasihi Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persembahan ke rumah Tuhan. Lalu dia berusaha jual mie kangkung. Ada laki-laki yang mencoba merayu untuk bisa menikah lagi. Oh tidak, saya tetap menantikan suami saya. Suatu ketika dia pergokin suaminya di klub malam, dia bilang seperti ini, saya nggak perlu kamu menerima saya lagi sebagai istri. Tidak. Tapi kamu lihat anakmu di sana sedang apa? Anaknya lagi di rumah sakit ketergantungan obat, pakai narkoba, dan lagi
overdosis, lagi di borgol. Ketika di kaca dikatakan, siapa bapak saya? Pergi, bapak saya sudah mati. Bapaknya bertobat pada waktu itu. Tuhan pulihkan keluarga mereka, dan Tuhan jadikan mereka menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Anak mengampuni, semua gereja menjadi bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, anak mengampuni orang tua menyadari kesalahannya, orang tua lebih mengasihi lagi, membawa sampai pada akhirnya bapaknya meninggal karena kecelakaan. Anak terakhir pun meninggal karena ada suatu masalah. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kesusahan kita hari ini sehingga kita sulit untuk mengasihi Tuhan, membuat kita juga sulit untuk memberi yang terbaik untuk gereja ini? Apa yang menjadi hambatannya? Apakah orang-orang terdekat kita yang membuat kita sulit untuk mengasihi Tuhan dan sulit mau memberi yang terbaik? Memberi bukan masalah uang, memberi bukan masalah hanya uang saja, tetapi kita bisa memberikan apapun yang terbaik untuk keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Inilah rinduku Tuhan. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kekuatan kami nggak seberapa. Engkau lihat kami, Engkau lihat keluarga kami Tuhan. Engkau lihat diri pribadi kami Tuhan. Adakah hati kami hari-hari ini sulit mengasihi Tuhan? Adakah hari-hari ini kami mengabaikan Tuhan? Kami hidup dengan kekuatan kami sendiri. Kami jujur di hadapan Tuhan tentang siapa kami di hadapan Tuhan. Kami belajar dari jemaat Filipi yang biasa-biasa saja, tetapi mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Kami mau belajar mengasihi Tuhan. Kami mau mewujudkan kasih kami kepada Tuhan melalui pemberian-pemberian sebagaimana yang kami mampu Tuhan. Kalau hari-hari ini ada ekonomi yang keluarga kami mengalami ancaman Tuhan, yang mengalami hambatan demi hambatan
juga kami ini Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan. Dengan kekuatan kami gak seberapa Tuhan, tetapi kami membutuhkan anugerah-Mu, kami membutuhkan kekuatan-Mu Tuhan. Karena hidup kami juga kami realistis, hidup kami susah, hidup kami juga banyak pergumulan. Tetapi kami mau memandang-Mu Tuhan, seperti jemaat di Filipi, mereka susah, mereka dianiaya, mereka disiksa Tuhan. Pergumulan mereka mungkin lebih daripada kami. Sesungguhnya kami bersyukur pada siang hari ini. Ajar kami mengasihi Tuhan, ajar kami untuk mengasihi keluarga kami, ajar kami mengasihi jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan, ajar kami mengasihi lebih dan lebih lagi dengan kekuatan Roh Kudus. Kami tidak tahu kapan kami akan menuai, tapi satu hal yang kami percaya, ketika kami berbuah atas karena pertumbuhan iman kami, sesungguhnya Engkau tidak akan lalai memberkati hidup kami, sehingga kami boleh berkata, Allahku, Allahku, Allahnya jemaat Gereja Grand Kuta, memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, nyatakan kuasa dan nyatakan jalan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan Amin. Kalian berikan sorak-sorai yang kita. Kalian silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Ya, shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Barusan kami menerima informasi bahwa gereja di mana tadi? Makassar. Gereja di Makassar ada bom Katolik ya, katedral jadi bom. Oleh karena itu saat mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Dalam nama Yesus.
menjamah saudara-saudara kami ada di Makassar. Kasih-Mu menjamah bangsa Indonesia. Tuhan tutup bungkus saudara kuasa. Patahkan segala kekuasaan kegelapan yang mencoba terus mengalami pada kami semua. Dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kemenangan darah-Mu sudah tercurah 2000 tahun yang lalu bagi kami semua dan tetap terjadi sampai saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mengingatkan kita jemaat ini tetap kuat teguh di dalam Tuhan supaya kita dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Dengan saudara kita yang sedang mengalami duka saat ini, kita tetap menjaga diri kita selalu lebih intim lagi kepada Tuhan. Hanya itu satu-satunya harapan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, dan saat ini kita melihat proses pekan. Ya, bersama-sama dengan saya, Gereja Keredutan bertumbuh kayak tinggi, berbuah terus menerus. Amin. Haleluya. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, bahwa kita harus selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, untuk ibadah Jumat Agung, boleh Bapak Gembala untuk menyampaikan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, Jumat ini ya ada hari libur, itu adalah hari besar ya daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Tadi kita tahu dan dengar dalam firman Tuhan, ya, dengan kekayaannya kita diberikan dan ditambah dengan kemuliaannya. Kemuliaannya itu apa? Artinya kita akan dimuliakan. Tidak hanya di dunia ini saja kita menerima kekayaan Tuhan yang luar biasa, ya, dilimpahkan bagi kita, tetapi juga diberikan kemuliaan, dan kemuliaannya itu adalah pemberian yang luar biasa. Tadi kita belajar tentang pemberian yang luar biasa. Dalam keadaan apapun, dalam susah apapun, pemberian adalah nomor satu. Dan Yesus menyatakan itu. Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk mencapai itu, Yesus buktikan di atas kayu salib. Seluruh tubuh, jiwa, dan rohnya saat itu dipertaruhkan di atas kayu salib. Tubuh, jiwa hancur, rohnya kembali untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, saya undang saudara datang, kita peringati, ya, kita hanya satu kali kebaktian, ya, jam 9, ini belum ditulis, jam 9 pagi di tempat ini, ya, kita rasakan bagaimana kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa itu, ya. Yesus mati bukan biasa saja, Yesus mati nggak di rumah sakit, saudara, ya. Yesus mati dengan hancur tubuhnya untuk apa? Untuk kita, melambangkan bagaimana persembahan yang sempurna. Kalau sebelumnya untuk sampai pada Allah ada korban, ya, binatang atau domba, sapi yang sempurna, yang jantan, yang diserahkan kepada Tuhan. Yesus domba, Yesus adalah korban yang sempurna, tidak ada celahnya. Dan bukan itu saja, korban itu harus dipotong, dikeluarkan darahnya, dan darah itu harus dipencatkan di mezbah persembahan. Darah Yesus tercurah untuk kita semua. Amin. Itulah kita disebut anak-anak Allah, karena kita memperoleh kemenangan. Dia harus mati, memang Dia harus mati. Untuk siapa? Untuk kita. Amin. Untuk kita. Oleh karena itu, mari kita rayakan dengan sukacita. Inilah kemenangan, inilah hari yang luar biasa. Ya, kalau Natal Yesus datang ke dunia, tapi kematian Yesus adalah puncak dari kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Ya, itu yang saya sampaikan mengenai hari Jumat, ya, jam 9, ya, satu kali kebaktian kita di sini. Tanggalnya tanggal 2 April, ya. Ya. Tambahkan. Ya, untuk pelayan-pelayannya nanti ada worship leader Ibu Nurul,
singer saudara Ayen dan Ibu Sinaga, pemusik Pak Wisnu, Pak Ernest, Aseng dan Santo, doa syafaat Bapak Pepen, Aster Ibu Ayen, dan perjamuan kudus yang petugas oleh PDPPP dan Bapak Edi. Ya, selanjutnya. Next. Sekalian saya sampaikan dia. Nah, ini baptisan air saudari Yeni Ami Laya. Maaf kalau salah sebut ya. Ini marga dari Nias ya. Laya, ya betul Pak ya. Laya. Dan yang kedua adalah Lantambowo Halawa. Ini di depan. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa kok baru dibaptis? Ya, ini perlu saya sampaikan bahwa nanti Latambowo Halawa dan Yeni Ami akan melaksanakan pernikahan di tempat ini, sekaligus pernikahan di dalam Gereja Betel Indonesia. Mereka akan disahkan, dikuduskan di dalam Gereja Betel Indonesia. Nah, Gereja Betel Indonesia mensyaratkan jemaat lokal atau jemaat yang beribadah di dalam Gereja Betel Indonesia harus dibaptis dalam baptisan selam. Keduanya sudah dibaptis, saya tahu ya, karena dari gereja lama BNKP ya sudah di sini. Ya, tapi itu berbeda dengan yang dilakukan oleh Gereja Betel Indonesia. Gereja Betel Indonesia membaptis seperti Yohanes membaptis Yesus. Yesus dibaptis, diselamatkan di Sungai Yordan, seluruh tubuhnya masuk ke dalam air dan membuktikan bahwa sebagaimana Kristus mati dan masuk ke dalam kerajaan sorga, maka kita juga harus mati. Seluruh tubuh pelambangkan mati dan dibangkitkan dari air untuk hidup apa? Sampai masuk dalam kerajaan surga. Nah, mengapa Yeni Ami ada di belakang ya, dan Latambowo ya, kembali kami lakukan secara Gereja Betel Indonesia ya, karena tanggal 10 April 2021 mereka berdua akan diberkati di sini ya. Pemberkatan nikah ada di tempat ini ya, jamnya jam 10. Belum ada juga di sini. Belum. Ya. Minggu depan. Jam 10 minggu depan, jam Sabtu. Bukan minggu depan, ada mungkin undangannya di. Oh, minggu depan nanti akan diundang Bapak Ibu semua di sini ya. Ini pemberitahuan pra undangan ya, pra undangan yaitu tanggal 10 April jam 10 mereka akan diberkati di sini, sekaligus nanti ada sedikit resepsi perayaannya juga di tempat ini ya. Nanti Latambowo sendiri akan mengundang Bapak Ibu ya. Oke. Lagi paskan sini ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan informasi untuk baptis yang sudah dilaksanakan kemarin dan acara wedding yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 April. Ya, kami dari keluarga yang mau melakukan acara ini mengundang seluruh jemaat Tuhan, dan nanti acaranya jemaat Tuhan ikut di pemberkatan saja dari jam 10 sampai jam 12. Karena untuk jam 1 ada resepsi sedikit hanya untuk para undangan dari luar. Tapi khusus jemaat Tuhan di sini kami himbau untuk datang dari jam 10 sampai selesai. Ya, itu saja. Berikutnya ya, hari Sabtu diinfokan kepada kita 3 April 2021 dari jam 6 pagi sampai 7.30 kita ada doa fajar di tempat ini. Bagi para pelayan-pelayan Tuhan yang tidak ada kerjaan, mari datang untuk berdoa bersama-sama, dan juga seluruh jemaat di GD yang rindu untuk berdoa, mari datang bersama-sama. Berikutnya ya, ibadah hari Sabtu tanggal 3 April kita ibadah youth di tempat ini. Sebagai worship leadernya adalah ada Ruth, singer Jessica, dua kolektor Karel, doa syafaat Meis, musik Santo Alfian Karel. Pembawa firman Tuhan Bapak Edi Tadi Jardi Susanto. Selanjutnya kita ada ibadah anak BT Indonesia ya, tanggal 4 April. Ya, silakan Ibu Gembala menyampaikan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Nambahin ya, tadi harusnya tadi pagi ketuanya
yang membicarakan, tapi ketuanya hari ini sudah, dan dia titip pesan kepada saya bahwa kita, anak-anak kita ini adakan pasca tatap muka ya Bapak Ibu, hanya untuk pasca ini tatap muka jam 9, betul ya, jam 9? Jam 9. Jadi mereka akan di atas bikin lomba hias telur, tapi biasa dari rumah, dan mereka adakan di atas untuk juara-juaranya gitu. Dan sesudah itu mereka akan cari telur di lapangan ya mereka. Dan Bapak Ibu yang punya anak yang belum masuk ke grup sekolah minggu, tolong bisa hubungi Ibu Nurul nanti pulang supaya mendapatkan info-infonya gitu. Bapak Ibu saudara sekalian, tadi saya dapat titipan untuk dibicarakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang mau memberikan persembahan kasih untuk acara anak-anak kita ini. Boleh berupa telur ya, hari Jumat dibawa. Kalau memang repot lah bawa telur dari rumah, entah pecah 2, pecah 3, dan nanti kalau semuanya kasih telur, hanya kita jualan telur di depan kebanyakan gitu kan. Katanya gini, tante daripada repot-repot bilangin aja Bapak Ibunya, kalau telurnya mau dilipat, taruh di amplop lebih baik gitu ya. Maksudnya jadi mungkin Bapak Ibu akan memberikan persembahan kasih berupa uang, silakan masukkan ke dalam amplop dan akan diberikan, mereka akan menerima kado telur dari guru-guru mereka. Nah, hanya titipannya aja, kalau mau dilipat-lipat itu mereka menerima dengan sukacita. Kalau telur pun boleh, ingat kayak mau bawa hari ini mau kasih boleh, hari Jumat boleh. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Bu Gembala yang sudah memberikan info untuk ibadah perayaan Paskah. Berikutnya, ya, untuk hari Minggu kita tanggal 4 April, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, ada WL Road, singer Saudara Rian, Saudari Alfian, pemusik Saudara Alfian maksudnya, sorry, pemusik Pak Wisnu, Pak Ernest, Asen dan Santo, doa syafaat Bapak Edi, Aser Ibu Nurul, pembawa firman Tuhan Bapak Gembala. Ya, ibadah teens atau remaja tanggal 4 April yang tetap mengikuti ibadah yang kedua. Berikutnya, ya, ibadah yang sama dan pelayan-pelayan Tuhan yang sama, cuma yang berbeda adalah di doa syafaat Ibu Erlin. Ya, tolong disampaikan kepada Ibu Erlin untuk siap-siap untuk doa syafaat pembawa firman Tuhan Bapak Gembala. Selanjutnya, ya, untuk tanggal 2 April nanti kita para pelayan-pelayan Tuhan atau rapat prophetik ya, kita bersama-sama pelayan-pelayan Tuhan, mari siapkan hati untuk datang pada tanggal 2 April mulai jam 12 sampai selesai. Ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Vina pada 17 Maret 2021. Ada Ibu Vina? Tidak ada ya. Kita tetap mendoakan ya, kita tetap doakan ibu ini semoga panjang umur dan sehat selalu. Mungkin ada tambahan pengumuman ya. Dan kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali datang di tempat ini. Mohon dengan segala hormat dipersilakan untuk berdiri. Ya. Kami mengucapkan selamat datang bergabung di Gereja Cibinong Freduta. Terima kasih, silakan duduk ya. Dan mengucapkan Yahobu kepada ibu kami yang siswa Mori Badananiha ya. Kami menyambut dengan sukacita dan mangan ita soaya. Amin. Ya, mungkin itu saja pengumuman yang terakhir Bapak Ibu, dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dengan hormat. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri.
yang baru, sehingga ia boleh bekerja, menafkahi keluarganya. Kasih Tuhan akan melawat keluarga ini, supaya keluarga ini menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga Tuhan, setiap jemaat yang kami tidak ketahui keberadaannya, di dalam kesehatannya, di dalam kelemahan tubuhnya, baik para lansia, baik anak muda, baik kepada kepala-kepala keluarga yang ada. Mari Tuhan Yesus, Engkau kuatkan, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Biarlah kami percaya bahwa segala kekayaan dan kemuliaan Allah mengalir dalam setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Jemaat Tuhan merasakan kasih Allah yang luar biasa lewat kehidupan mereka, supaya mereka menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kasih Allah ada di dalam setiap kehidupan rumah tangga yang ada di gereja GBI Grup Gereja. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Denny Surya, semuanya itu menjadi kekuatan yang baru bagi setiap jemaat. Demikian juga Tuhan memberkati setiap pelayanan, usaha, pekerjaan apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu saat ini Tuhan. Pakai segala sesuatunya supaya dia tetap dapat menjadi saksi bagi kemuliaan Allah. Kehidupannya semakin hari semakin indah di pemandangan Tuhan, dan kehendak Allah terjadi di dalam keperluannya, di dalam kebutuhannya, di dalam cita-citanya, dan segala sesuatu yang diinginkan oleh Bapak Pendeta Denny Surya ini semuanya boleh terpenuhi. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala kami di tempat ini. Biarlah Tuhan urapan Allah, kuasa Allah mengalir di dalam kehidupan beliau, sehingga beliau boleh memimpin kami bersama jemaat-jemaat Tuhan, dan memimpin kami yang ada di tempat ini, supaya kami boleh melakukan setiap kehendak Allah, boleh melakukan setiap firman yang keluar dari tempat ini, sehingga setiap jemaat-Mu merasakan sukacita, anugerah damai sejahtera Allah di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menyatakan kemerdekaan yang dari Allah, kekuasaan yang dan kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan mereka. Memberkati setiap rumah-rumah tangga, memberkati setiap jemaat-jemaat yang ada. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, Tuhan yang akan mencukupkan, karena segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia, karena Tuhan Yesus ada dalam kehidupan setiap jemaat. Semakin hari semakin indah pada saat kami mengikuti setiap ibadah-ibadah yang berlangsung di tempat ini, baik sekolah minggu, baik teen, baik youth, baik juga umum. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati. Demikian juga Tuhan Yesus, biarlah gembala kami di tempat ini sebagai pemimpin di tempat ini, pakai secara luar biasa, pakai beliau di dalam kehidupan usaha, kesehatan, pekerjaan, dan segala sesuatunya, baik istri, baik anak, baik menantunya. Tuhan memakai mereka, dan kami berdoa untuk keadaannya. Kami berdoa untuk Bow atau Tony dengan Yeni yang akan berlangsung satu pemberkatan di tempat ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan ada di dalamnya, sehingga pada saat pemberkatan nanti semua berjalan dengan baik, dan pada saat pertemuan keluarga-keluarga yang ada dan juga keluarga Tuhan yang ada di tempat ini, mereka semua bersukacita atas pernikahan dari Tony dan Yeni. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati bangsa ini. Kalau saat ini terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kami, yang sangat kami tidak inginkan terjadi pada saat ini, di mana Makassar telah terjadi pengumuman. Tuhan Yesus, kuatkan iman mereka, kuatkan mereka bagi korban atau apapun segalanya. Tuhan berkati, Tuhan nyata di dalamnya. Mari Tuhan Yesus Kristus, dengan kejadian ini kami semua semakin hari semakin mengasihi Engkau, kami semakin hari semakin mencintai Engkau, kami semakin hari semakin berkenan padamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan lakukan apa yang Tuhan mau bagi kami, karena kami percaya itu yang terbaik buat kami. Memberkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, memberkati segala kepemimpinan mereka di negara ini. Biarlah segala masalah yang terjadi di bangsa ini, baik ekonomi, baik segala sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kami, Tuhan memberkati. Tuhan akan menolong bangsa ini, Tuhan melihat bangsa ini. Demikian juga Tuhan Yesus, para tentara, para keamanan yang ada di bangsa ini, pakai mereka Tuhan Yesus untuk melindungi negeri ini, melindungi bangsa ini Tuhan. Adil, keadilan, kesejahteraan, damai sejahtera yang terjadi di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pada pagi hari ini segala
segala sesuatu yang kami butuhkan, kami rindukan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Allah adalah Allah segala kemuliaan dan kekayaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat Engkau. Karena saat ini kami merasakan sukacita yang besar saat kami mengangkat tangan kami, sama saat mulut kami memuji memuliakan namamu, saat pendengaran kami mendengar sabda dan firman-Mu. Semuanya itu menyenangkan kami semua dan terutama menyenangkan hatimu. Oleh karena ya Bapa, kami percaya sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, ada berkat yang luar biasa yang Engkau sediakan bagi kami. Oleh karena itu, mari saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan penuh iman, hadapkan wajah pada Dia yang duduk di tahta, yang saat ini menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya diberikan bagi kita semua, dan kita menerima kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, dengan iman, angkat tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dilimpahkan, dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga engkau dapat memberkati di sekitarmu. Dan juga kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa, kasih yang diberikan kepada kita, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang membawa kita dalam kemenangan penuh dengan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan penyertaan Roh Kudus yang baik yang diberikan bagi kita semua, sehingga kita boleh berbuat membawa banyak jiwa untuk puji, hormat, kemuliaan nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oleh karena itu, semua yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah